gue kurang lebih udah 2 tahun ya nggak, namanya mobil dimodif kan ya pasti ada aja gitu kan, kayak Ya udah, cuma dibilang gue salah bahu terus gue ketilang, selesai. oh ketilangnya tapi surat atau siap city hatchback yang nggak biasa ya. Belakangnya ini udah ngeri banget nih. Ini sejengkal ada nggak sih? Nah terus harganya berapa kira-kira? Ya segitulah. Halo semuanya, thank you udah klik video ini. Jadi kalau kalian lihat Instagram gue kemarin, gue itu habis lakuin yang namanya perawatan berkala di mobil gue nih, si GP. Nah jadi perawatan berkalanya itu apa aja? Ya kayak pada umumnya ya, ganti oli, filter oli, sama gue ada engine flush kemarin. Nah, kenapa gue putusin buat pakai yang namanya engine flush? Karena selama gue punya ini mobil kan gue belum pernah yang namanya pakai produk ini gitu kan, kayak cairan untuk membersihkan ruang bakar gitu. Nah, jadi gue pakai kemarin dan hasilnya ya bener aja. Itu kalian lihat olinya kotor banget gitu kan. Dan buat olinya sendiri itu gue pakai Motul ya, seperti biasa kan gue pakai Motul Hatec yang 5W30. Nah, itu gue selalu pakai itu. Ya kalau buat filter olinya sih ya pakai filter oli Honda yang bawah nih, yang standar gitu kan. Nah, terus buat engine flushnya gue itu pakai dari STP. Nah, kebetulan dari perawatan berkala yang kali ini, kalau dari buku servisnya nih gue lihat itu dia tuh cuma perlu ganti oli, filter oli, sama filter AC. Nah tapi kan filter AC gue baru ganti kan. Ya sisanya paling kayak rotasi ban gitu-gitu kan. Jadi di video kali ini gue mau lakuin sisa-sisa PR yang belum gue lakuin kemarin, kayak rotasi ban sama spooring ya. Karena spooring balancing, karena mobil ini tuh beberapa hari terakhir gue pakai kok setirnya kayak miring ke kiri gitu kan. Jadi ya sekalian aja lah, gue pikir sekalian di spooring sama balancing dan di rotasi bannya, karena gue kurang lebih udah 2 tahun ya nggak spooring dan udah mulai kelihatan PR-nya nih. Setirnya tuh rada kayak ke kiri gini nih, tapi dikit banget sih. Itu kalau kalian yang bawa kalian baru bisa rasain. Cuman ya sisanya oke. Aman aja gitu ini mobil ya. Sama satu lagi PR-nya. Nah ini mungkin kita harus ke depan kali ya, kita sekalian kasih lihat aja. Nah masalahnya itu ada di bagian sini nih. Kalau dari sekilas mah nggak kelihatan guys, tuh nggak kelihatan apa-apa kan. Nah cuman masalahnya itu sebenarnya ada di sini. Nih gua kasih lihat ya, di bagian lampu engine bay gitu. Nah jadi kalau kalian lihat kan gue itu ada pasang kemarin yang warna putih sama warna biru. Nah warna birunya itu nggak masalah nih, kalian lihat. Warna birunya tuh nggak ada masalah, nyalanya normal aja gitu kan. Tapi kalau gua nyalain yang warna putih, dia itu kayak redup gitu guys. Ini fotonya gue taruh nih kurang lebih ya. Dia tuh kayak redup gitu. Di sini sih, mati kan. Padahal saklarnya gue nyalain guys. Kurang lebih kayak gitulah. PR selanjutnya gitu kan. Cuman kemarin gue itu udah ngechat Vio ya, owner Kaizen. Dan ya dia tanggepinnya respect banget gitu, langsung direspon. Mobil lu kenapa gitu? Kok bisa mati? Padahal menurut dia sendiri tuh engine bay itu harusnya jarang mati gitu lampunya kan. Nanti kita tanya dia lah kenapa. Cuman ya gitu, namanya mobil dimodif kan ya pasti ada aja gitu kan, kayak begini-begini. Cuman ya aman aja lah. Nah kalian lihat abis hujan mobilnya kotor banget kan. Gak tau kenapa ya. Ini kan sekarang posisinya gue di Gading Serpong nih. Tiap kali gue ke Gading Serpong nih, itu pasti selalu aja kayak begini, entah hujan gitu. Ya, paling segitu aja kali ya. Ini sekarang kita lagi mau makan dulu, abis itu baru kita ngurusin si GP. Langsung aja kita tanya-tanya nih, kenapa sih sebenarnya si GP ini kan lampunya bisa redup, nyala mati gitu. Langsung aja. Halo Vi, sebelumnya thank you dulu nih, lu udah kasih gue datang sempetin buat masuk nih si GP, padahal ini hari Minggu ya. Iya, makanya gue lancai banget nih. Santuy aja, kan udah jadi bos nih, Aduh. Nah sebelumnya thank you dulu nih, karena gue baru banget chat kemarin, hari ini udah langsung disuruh masuk mobilnya. Iya, siap. Harus langsung dong. After taste-nya mantep ya. Respect sih, after sale-nya bagus banget. Tanggapannya gimana soal after sale-nya? Itu yang gue jual di Kaizen sih. Okay. Yang kita jual di Kaizen tuh after sales-nya, itu yang gue jual. Sebenarnya ini kan
baru banget kemarin tuh kan gue habis cuci mobil, mau gue tes nyalain dia kayak mati gitu. Cuman yang warna putihnya aja, kan ada warna biru ada warna putih gue pasang. Betul. Dia warna putihnya aja. Nah, boleh nggak dikasih tahu nih ke teman-teman yang nonton video ini sama gue juga, kenapa sih kok bisa redup gitu? Sebenarnya, Apakah karena kap mesinnya yang udah gue ganti atau gimana? juga sih, emang purely miss di kitanya aja. Jadi saklarnya itu korosi, ya harusnya jadi nggak stabil, bisa tiba-tiba masuk, bisa tiba-tiba keluar. Makanya dia kadang ngedup kan. Jadi harus yang masuk pun nggak full gitu. So far juga aman sih, baru ini aja gitu. Makanya kita ganti saklarnya karena udah korosi, kita solder, terus bawahnya udah kita tutup lebih rapat lagi. Iya, tadi saklarnya juga udah diganti ya guys ya. Iya. Respect ya. Dan BTW, gue mau nanya-nanya lu dikit Vi, coba kita kesana nih. Ini gue lihat ada City hatchback yang nggak biasa ya. Wah. Boleh dikasih tau dikit gak sih ini tuh apa sih? Ini mobil customer atau gimana? Pertamanya mobil customer, Maki Bau HB. Oke. Dia orang Semarang ya. Oke. Dia datang ke sini, tujuan utamanya itu untuk cat kap mesin, cat blok mesin, dan Cat kap mesin. Ini berarti ini kap ini kap mesin gue. Oke. Ini kap mesin standar gua. Kap Oke. mesin dia udah di dalam, udah di proses cat. Oke. Jadi kan lu pernah review mobil gua yang kapnya ada gambar-gambar, Betul. mesinnya warna-warni. Betul. Nah, dia juga mau. Vi, Heeh. ini kan City hatchback standar kan harusnya bentuknya nggak kayak gini nih, fendernya Iya. nih kan. Heeh. Harusnya begitu tuh. Harusnya iya. Nah, ini boleh dikasih tahu gak sih dikit aja, singkat aja. Maksudnya ini di white body kah atau gimana kah gitu. Wah, ini gue sih belum tanya banyak ke ownernya ya. Mhm. Cuma dari mata kita aja udah Oke. pasti ini white body kitnya ekstrim ya. Dan ini velgnya juga bukan velg dia guys. Velg Oke. dia itu lagi di repolish. Oh, oke. Dia udah ganti baut 5. Iya, bener guys tuh. Harusnya kan baut 4 ya ya? kita ya. Heeh. City car Udah gitu dia baut udah baut 5. Dan offsetnya itu pas banget sama fender. Kalau ini kan velg cadangan jadi kayak kesannya masuk Iya, banget lebih ya. masuk ya itu ya. Nah, ini sih modifnya udah gila banget. All in ya. All in banget. Tapi Audio dalam gitu main juga. apa? Audio gitu-gitu. Audio gue kurang tahu tapi kayak Oke. main tipis-tipis. Kalau untuk interior full standar ya. Mm-mm. Cuma akan pasang Starlight di kita. Oh, oke. Nah, ini kalau kalian lihat, waduh. Belakangnya ini udah ngeri banget nih. Bener-bener udah nggak kayak apa ya, standaran gitu loh. Biasanya kan orang modifnya Simple. ganti pelek, pendekin gitu kan kayak kita-kita. Iya, body kitnya body kit yang PNP. Iya, ini udah. Wah, ini sih. Dan ini sensing ya? Sensing. City Tipe hatchback paling sensing. tinggi nih. Kalau mau dijual gimana nih kira-kira kondisinya? Mau distandarin gitu? Kayak nggak bisa deh. Kalau udah kayak gini terus disandarin terus dijual kayak nggak bisa deh. Ini udah terlalu tenggelam sih, ini udah Kalau lu tenggelam tenggelam begini, lu Tenggelam udah nggak parah. bisa mikir jual. Gila-gila ini sih udah all in ya. All in Semuanya banget udah ini. lengkap nih. Wah. Fendernya sampai ada insang-insang gitu ya. Walaupun ini sebenarnya plastik doang ya. Dia nggak ada bolong-bolongnya. Berarti ini kalau dihitung dari modifikasi ini udah masuknya ekstrim ya? Ekstrim banget sih. White body kit kayak gini sih, apalagi cupnya aja sebelumnya udah custom. Jadi itu dia tuh bukan cup karbon bawaannya, cup asli, Oke. tapi di custom pak. Tengahnya Jadi cup- bisa bolong. Cup asli dibolongin ya? Iya, Sultan. Sultan Semarang ini. Nah sama ini gue liat ada yang beda lagi nih di mobil lo nih. City hatchback lagi. City hatchback Leska lagi. Coba Vi. Ini gede banget ini velgnya loh. Lihat. Ini kolaborasi. Oke. Jadi gua dapat velg HSR. Oke. Ini ring 18. Ring 18. Ring 18. Ini ET-nya berapa Vi? 40 apa 44 ya? Kurang lebih 40 atau 44 Iya, ya? pokoknya 44 deh. Cuman katanya. spacernya masih sama, adaptornya masih sama. Sama, belakang 24, belakang 12, jadi nggak ada yang berubah. Wih. Dan fitmentnya masih bagus banget. Ini lebar 8 ya. Lebar 8 ya? Lebar 8. Cuman emang fendernya gede sih City ya. Gede banget pak. Cuma nextnya gua pengennya semuanya celup. Oke. Jadi ini basically udah celup ya. Ini udah celup Cuma- lah, gila tuh. Pengennya gua nge-roll. Terus Oh ini gua- belum di roll ya? Ini udah di roll tapi kan rollnya masih sesuai sama yang ring 15 Iya betul. 16. Oke. Kalau untuk ring 18 dia masih mentok. Makanya ini mau gua roll lagi supaya nanti gua pendekin dia bisa segini lah. Wah gila. Cuman makin naik lah ya ground clearance-nya dibandingkan Ya. terakhir kali Kalau ya. gua tuh. pendekin kayak yang tadi gua bilang, ground clearance-nya akan sama kayak waktu gua pakai ring 15. Udah ada belum sih City yang Gua- ring 18 kayak gini nih? Kalau yang gua tahu juga Oke. nih, ada tapi camber. Jadi dia tuh Asus ya. Kalau Oke. yang statik kayak gini, setahu gua banyaknya tuh di Thailand. Justru inspirasi gua pun orang Thailand. Tapi dia Asus juga. Jadi yang statik kayak gini sih, gua belum pernah lihat.
Tapi mungkin ada, gue nggak berani ngomong gue one of one nih guys. Gue nggak berani, takut. Gue bukan one of one, udah banyak. Untung lu pakai air cup juga kan? Iya depannya doang tapi kan. Makanya sekarang nih masih fender gosong semua nih part-partnya. Iya tuh kalian lihat. Tapi ya itulah indahnya modifikasi ya. Harus Seni ada yang ya, begini-begini nih sama yang begini-begini nih. Ini mantep Aduh. banget nih. Ini sejengkal ada nggak sih? Hampir Ada sejengkal sih loh. ya, 20-an senti something. Wah, gokil sih. 15 sentian. Ayo Apa sih? GP, kapan kayak gini? Hah? GP, Enggak dulu. Enggak dulu. Nih sabar, mobil gua itu masalahnya udah orange sih. lah emang Dari awal kenapa? warnanya udah orange. Iya, bagus. Susah banget, jujur susah banget pilih warna buat mobil ini kalau mau modif. Makanya gue pilihnya tuh oranye, hitam, karbon, dan metal. Udah kalau gue pakai yang polis-polis nih, gue nggak tahu nih masuk apa enggak. Takutnya enggak kan? Berarti lo lock in dulu ke Details Mafia, Pak. Login ke tuh yang ada di seberang situ ya. Ganti warna dulu, Pak. Ganti warna dulu. Iya. Waduh. Lu ini sampai ke dalam pintu nggak? Ini kagak sampai tulang. Nggak sampai tulang. Oh tuh. Tapi masih ada Details warna-warninya Mafia ya. bisa kalau lu mau request sampai tulang, tapi udah pasti lebih makan waktu dan biaya ya. Lebih makan Tapi bisa, waktu tapi- ini ya, waktu ya. Waktu dan biaya. Oke. Tapi gua nggak mau karena kayak nggak penting-penting banget ya. Dan so far lu pakai mobil ini aman ya dari wut gitu aman. Gua dari awal punya mobil kan udah ganti warna, plat pendek juga short plat JDM ya. Dari awal gue punya mobil sampai sekarang gue ketilang kurang lebih udah 2-3 kali, semuanya karena baru jalan dan iya. Dan tiap kali ketilang tuh polisinya nggak ada yang alibi, bertanya warna, tanyain platnya apa pendek, gak ada. Ya udah, cuma dibilang gue salah bahu, terus gue ketilang selesai. Oh, ketilangnya tapi surat atau ya udah lah, berarti sekarang kita tunggu aja nih. Mobil gue udah kelar belum ya BTW? Udah. Karena sakarnya udah selesai dari tadi. Kita cek sebelum ini, udah terang lagi. Terang lagi ya, cepet ya. Tadi saklarnya juga diganti guys. Emang top banget sih ini. Sekali lagi, thank you ya Vi ya. Wih, gue yang Gue thank you. respect banget nih. Ini hari Minggu loh guys. Hari Minggu, gue chatnya Sabtu langsung dikasih dateng tuh. Iya. Kiri kanannya aja tutup tuh. Cuman ini doang yang dikasih buka. Wih, Kita kasih yang terbaik. after sale-nya mantap banget. Siap. Setelah urusan gue di Kaizen beres, gue langsung OTW lagi nih guys, ke tempat spuring dan juga balancing. Rencana awalnya sih emang mau spuring dan balancing ya, tapi dipikir-pikir lagi, mobil gue kan baru di balancing dan dirotasi bannya 3 bulan yang lalu. Ya akhirnya gue putusin buat spuring aja. Nah buat prosedur spuring kurang lebih kayak gini guys. Pertama-tama mobilnya dinaikin, terus dikalibrasi, terus dipasang alat-alatnya nih yang di bagian roda nih, dan langsung keluar dah tuh angka-angkanya. Dan ternyata mobil gua ada miss dikit nih di bagian toe-nya. Mungkin itu kali ya yang bikin setirnya tuh agak lari ke kiri. Abis tahu missnya di mana, langsung aja dah tuh mamangnya style-style manja ya kan. Dan hasilnya nih kalian lihat. Auto lurus ya. Nah, itu bisa dilihat kan before dan afternya itu beda tuh di bagian toe-nya. Nah, setelah beres ya udah alatnya dilepas, mobilnya diturunin, beres deh. Saatnya pulang. Nah, itu rencana awalnya. Tiba-tiba nah, waktu gua tadi lagi spuring, tiba-tiba di chat nih sama Sultan Dubai nih. Langsung aja kita tanya nih. Mamang Irfan. Pang, langsung aja lah, gua mau langsung to the point. Kita ke mobil. Apa tuh? Nih. Coba ya, silakan berdiri di sebelah yang coklat-coklat itu, silakan. Aduh, Silakan. nggak enak nih. Belum selesai sebenarnya. Sabar, gue mau tanya lu dulu, awal-awal dulu deh. Kan tadinya mobil lu nih bisa dibilang udah dimodif lah ya. Semuanya bisa dibilang udah dimodif nih. Betul. Terus tiba-tiba mau distandarin nih. Ya, kan? sempat vakum 6 bulan. 6 bulan ya? Nggak berasa ya? 6 bulan. 6 bulan sempet distandarin lagi mobilnya karena satu dan lain hal lah ya. Ya, sempat ya kita mencari pundi-pundinya Mencari dulu. pundi-pundi, oke. Di sela-sela 6 bulan itu gue lihat lu ada main audio ya? Ya, main audio. Main audio two way ya kan? Ya. Nah, terus kok jadi begini nih? Udah ada yang merah-merah lagi. Tadinya kan Ya, cuman kan merah-merah sebelumnya udah ada. Oke, enggak, Udah sabar. Nih, gue kaget banget sih jujur aja nih. Tiba-tiba kok mau main lagi gitu? Boleh nggak dikasih tahu ke temen-temen nih, terutama ke gue deh. Boleh. Kok tiba-tiba mau main Jadi, GK lagi gitu? awal mulanya itu kan sempet gue standarin. Iya, Sempet vakum lah. Sempet ada niatan pengen jual. iya. Cuman entah kenapa susah move on ya guys.
Nah jadi ya gue kepikiran kayak apa gue bangun lagi nih mobil gitu kan. Cuman waktu itu ya gue pengennya masih menikmati standar. Iya betul. Nah jadi ya gue upgrade di audio dulu. Upgrade Oke. di audio, gue naik two-way. Nah di situ gue udah merasa nyaman segala macem. Terus kok kayak pengen modif lagi gitu kan. Disitulah awalnya Iya. Irfan terjebak. Itu dia, ya sudah akhirnya niat dari berapa bulan yang lalu kita nabung. Nah, kita langsung mencapai ke velg impian kita. Asik banget. Boleh dikasih tau dulu nggak sebelumnya ini tuh velg apa? Boleh. Tipe apa? Boleh. Dibuatnya di mana? harus dibuatnya di mana itu penting. Oke, silakan. Jadi ini Folk Race Folk Race. CE28N. CE28 N. N. Ya, jadi ini made in Japan. Made in Jepang. Ya. Ringnya ring berapa sih? Ringnya ring 15. Ringnya 15. Ring 15, speknya lebar 7 ET28. ET-nya 28. ET28 ET28 tuh bisa dibilang jarang lah ya. Gue jarang lihat ET28. jarang memang, dan harganya sih ya ya segitulah Ya pokoknya. namanya hobi, kita jangan diukur pakai itu lah. Yang penting betul. suka ya kan. Harganya berapa kira-kira? Ya segitulah. Karena kemarin kita mainnya facelift ya, Oke. bumper facelift. Oke. Pokoknya nextnya kita bakal ganti muka. Ganti muka. Ganti Ya, muka. Sampai di situ dulu ya. Ya, Ganti muka. ganti muka. Cluenya mukanya apa? Stay tune aja. Oke, stay tune aja. Nanti- Biasa dipanggil saya. siap. Kita kasih comeback lagi lah Kita kasih 2026 kabar lagi. ini. Pokoknya kalian yang pengen lihat proses perkembangan dari mobil ini, kemana sih IG-nya? Langsung aja stay tune di silverqueen.gk5 guys. Oke, siap. Sekian buat video kali ini ya. Sangat tidak disangka-sangka ya Silver Queen comeback kembali. Ya kan? Mobil gua juga PR-nya nih udah beres. Yang harus dilakuin maintenance bulanan udah dilakuin, udah beres semuanya pokoknya. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa dikasih like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya nih, biar gak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.